Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibnati Fatimah bid'atun minni." Bahwasanya putriku Fatimah itu adalah satu potong dari jasadku. Kalau Siti Fatimah satu potong dari jasad Rasulullah, maka Sayyidina Hasan dan Husain adalah satu potong daripada jasad Fatimah, satu potong pula dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan punya anak Ali Zainal Abidin, maka berarti Ali Zainal Abidin satu potong daripada jasad Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain satu potong daripada jasadnya Fatimah, dan Sayyidatina Fatimah satu potong pula dari jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Berarti Muhammad Baqir ini satu juzuk, satu potong dari Ali Zainal Abidin, satu potong pula daripada Sayyidina Husain, satu potong pula dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan satu potong pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kalau kita teruskan terus sampailah kepada para habaib dan syaraib yang ada di zaman kita sekarang. Mereka itu adalah satu juzuk daripada juzuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang mana di dalam dada mereka mengalir pula ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memuliakan para ulama itu dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang tidak beriman, dan Allah mengangkat pula derajat orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman itu. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah ulama-ulama itu karena mereka memang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril tentang kedudukan ulama-ulama daripada umat beliau. Maka Jibril menjawab, ulama ummati, ulama umat engkau itu adalah suruju ummati, lampu-lampu di kampung halaman di tengah-tengah umat kamu. Kematian ulama berarti kita kepajahan lampu. Oleh sebab itu banyak biasa dikatakan meninggal seorang ulama, nah pajah lampu di kampung kita, puja orang bahari. Nah amun kadang lagi ulama-ulama alim-alim habis kadar kampung, sampai ada peribahasa bulan puasa kami kada tarawihan lagi di sini jam berapa aja, orang alim kami mati, guru mati, kada orang kita kehadapan berada. Oleh sebab itu ulama-ulama sayangi. Di sini ada guru Saifur Rahman, alhamdulillah, majelis-majelis guru-guruan dan guru kafah, guru-guru di Al-Qamar, guru-guru di Babus Salam. Ulama-ulama ini lampu-lampu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sayangi bersama mereka itu. Kenapa? Karena di dalam dada mereka mengalir ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para anbiya, para aulia Allah Subhanahu wa taala semua mengambil ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Al-Busiri mengatakan di dalam qasidah burdah, beliau mengatakan wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad yami. Maka seluruh rasul, nabi-nabi, ulama-ulama, aulia-aulia Allah
semua mereka itu mengambil dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nisbah ilmu yang mereka ambil itu gharfan minal bahri, seperti satu gayung daripada lautan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para nabi, para aulia Allah, ulama ini diumpamakan mengambil segayung dari lautan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Atau umpama yang lain kata Muhammad Al-Busiri, rashfam minad diyan, satu titik dari hujan yang lebat. Kalau ada hujan lebat sekali, maka ulama, aulia, wali-wali itu seperti mengambil satu tetes dari hujan yang lebat itu. Hujan yang lebat itu diumpamakan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Para ulama, para aulia, para soleh itu mengambil satu tetes. Itulah perumpamaan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu Sayyidina Nabiullah Musa alaihi wasallam di dalam beliau menuntut ilmu dengan guru beliau Nabiullah Khidir, di dalam perjalanan di kapal beliau berdua, dan di ujung kapal itu ada seekor burung yang mematuk air laut. Kata Nabi Allah Khidir, wahai Musa, kalau digabung ilmu dan aku, ilmuku yang diberikan Allah kepadaku, kita gabung keduanya, ilmu batinku dan ilmu zahirmu itu, maka ilmu kita berdua seperti satu tetes air yang ada di ujung patok burung itu, dibanding lautan yang luas itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu itu adalah ilmunya juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang kita peringati maulidnya di tempat ini. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati Sohibul Bait, tuan rumah pelaksana acara peringatan Maulidir Rasul di tempat ini, yang karena undangan beliau lah kita berkumpul di tempat ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sama-sama kita hormati Ananda Haji Sunarto. Mudah-mudahan mereka-mereka yang pemurah yang membangun agama ini dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, memakmurkan syiar-syiar agama mereka, dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, karena harta yang mereka korbankan untuk agama ini itu sangatlah diperlukan. Perjuangan agama ini adalah perjuangan dengan harta dan perjuangan dengan tenaga. Oleh sebab itu Allah berfirman, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu untuk agama Allah ini dengan harta kamu dan dengan tenaga kamu, dengan jiwa raga kamu. Itulah perjuangan agama. Jadi perjuangan agama sangat memerlukan amwal, harta benda. Syiar agama ini bisa diangkat dengan mengorbankan harta. Acara semacam ini tidak bisa dilaksanakan tanpa punya modal. Tapi insya Allah seluruh infak di jalan Allah, seluruh harta yang dinafkahkan dalam peringatan Maulid Rasul seperti yang kita laksanakan pada saat ini, itu dijanjikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq berkata, man anfaqa dirhaman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'annama anfaqa dhahaban misla jabal Uhud. Siapa menginfakkan harta di dalam peringatan Maulid, menggunakan hartanya dalam peringatan Maulid, kata Abu Bakar Siddiq, satu dirham saja, maka seakan-akan dia menginfakkan sebesar jabal Uhud emas. Menginfakkan emas sebesar jabal Uhud, itu ganjaran pahala bagi orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Begitu pula orang yang menggunakan hartanya untuk maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para panitia, para orang-orang yang
mendengarkan undangan mereka, kita berkumpul di sini, kita bersolawat. Kita tadi membaca solawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Solawat yang kita ucapkan ini disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat, ya Muhammad, inna fulan ibni fulan yusalli alaihi. Begitu dikatakan dalam sebuah hadis, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, innallaha khalaqa malakan. Allah menciptakan malaikat. Yasma'u kalamal khalaiq. Malaikat ini mendengar ya seluruh perkataan makhluk yang ada di muka bumi. Wa aqama fi qabri, dan malaikat ini ditempatkan oleh Allah di kuburku, kata Nabi, di Madinah sana. Tapi walaupun dia di Madinah, malaikat ini dia mampu mendengar kata-kata ucapan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi. Di asam-asam masuk di simpang 4 kedengaran malaikat itu, dan setiap orang yang bersalawat pasti kedengarannya. Dimanapun di muka bumi orang yang mengucap salawat didengar oleh malaikat itu. Jadi ini hebat lagi daripada lesnya lah, ya bisa nyambung suaranya ke betali. Nah, itu teknologi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih canggih daripada ini. Bisa didengar oleh malaikat. Suara kita di asam-asam bisa didengar. Suara orang yang berselawat dimanapun di muka bumi didengar oleh malaikat itu. Dan malaikat itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna fulan ibni fulan yusalli alaik. Si fulan bin si fulan bersalawat kepada engkau. Seluruh tadi berapa tadi? Adakah orang 500 ini? Lebih lah. Setiap ini disebut oleh malaikat itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, bahwasanya Guru Syarifuddin bin Sifulan berselawat kepada engkau. Ya Muhammad, Sunarto bin Sifulan berselawat kepada engkau. Saifur Rahman bin Syarifuddin berselawat kepada Allah. Zaini dilaporkan satu persatu. Ya fulan, ya Muhammad, inna fulan ibni fulan yaqra'u as-salat apa yusalli alaihi. Laki-laki bini-bini disebut satu-satu. Jadi diabsen oleh malaikat itu disebutkan, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kan? Satu persatu. Ini tadi ulun pengajian hari Arba, ibu-ibu di pesantren Al Hasyimiyah membicarakan tentang hadis ini. Amalannya hari Rabu ini kalau ibu-ibu mengaji Buhan Simpang 4, sebagian sudah banyak juga kumpul di sana membacakan Dalailul Khairat. Nah, di dalam Dalailul Khairat itu ada pemulaannya itu beberapa hadis tentang salawat. Di antaranya riwayat Abi Hurairah ini menceritakan bahwasanya Rasulullah berkata, Allah menciptakan satu orang malaikat yang bisa mendengar seluruh orang yang ada di permukaan bumi di dunia ini. Setiap dia bersalawat, maka salawatnya disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inna fulan ibni fulan yusalli alaik. Maka orang itu dapat sebutan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan salawat. Jadi orang yang bersalawat ini seolah-olah dia berteleponan lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Rasulullah menjawab salam-salam itu. Kalau salam dijawab salamnya. Maka orang ini yang bersalawat ini dia adalah berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali dalam Rawi Maulid Simtud Durar yang kita baca tadi, salatan
yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Sekali dia berselawat maka berteleponan selawat ruh orang yang berselawat itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittasala itu ya berhubungan dengan selawat. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Satu kali selawat yang dibaca oleh seseorang maka ini dia menghubungkan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia baca 10 kali dia berhubungan dengan Rasulullah. Kalau dia baca 100 kali maka dia berhubungan 100 kali dengan Rasulullah. Kalau dia baca 1000 kali maka selawat rohnya berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya yang membaca salawat itu adalah ruh yang membaca salawat. Adapun lidah, bibir ini adalah alatnya saja. Namun mesin penggeraknya itu adalah ruh. Kalau rohnya sudah dicabut, apa bisa dia baca salawat? Bisa lah. Orang sudah dicabut rohnya, bisa lagi baca salawat lawan Nabi. Ada bisa lagi. Kalau sudah tidak ada ruh di badannya, tidak ada satu ibadah pun yang dia bisa kerjakan. Maka yang berselawat itu adalah ruhnya itu. Yang beribadah kepada Allah itu adalah ruhnya itu. Yang mengikuti ajaran sunnah Rasulullah itu adalah ruh yang ada di dalam jasad manusia itu. Maka roh-roh ini yang mengikuti Rasulullah, mengajarkan sunnah Nabi, mengikuti akhlak Rasulullah, mengikuti bacaan-bacaan Rasulullah, mengikuti wirid-wirid yang diajarkan Rasulullah, berarti roh-roh itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut mutaba'ah, mengikut. Maka si roh yang ada di dalam jasad manusia seorang muslim itu dia mengikuti abah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu disebut abah ruh, sehingga Habib Ali di dalam doanya tadi mengatakan al-abil akbar. Nabi Muhammad itu ketahuilah beliau adalah abah yang paling besar. Kenapa jadi disebut abil akbar? Karena seluruh ruh orang iman itu adalah abah ruhnya Nabi Muhammad SAW. Abah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah abah ruh. Adapun Adam itu adalah abah jasad yang terbuat dari tanah, dari api, dari angin, dari air. Itu adalah jasad Adam, jasad yang kasar ini. Namun ruhnya itu abah ruhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap ruh yang beribadah, yang bersalawat, berarti dia menghubungkan ruh itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi fayaqbasitu fi qalbihi, maka terhamparlah, terhurailah di dalam hatinya nur sirri ta'alluqihi bihi wa hubbi, nur kecintaan dan ta'alluq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati orang itu nantinya dia selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu ingat kepada Rasulullah, karena nurnya tadi sudah inbasat, terhurai, terhampar dalam hatinya, sehingga orang itu menjadi orang yang selalu ingat kepada Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah yang secara daim, secara dawam, secara terus menerus. Apapun yang dia pandang dia selalu ingat kepada Nabi Muhammad, maka berarti ruhnya itu selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu daim ala Muhammad, as-salatu daim, as-salatu daim ala Muhammad sofwat ali Hasim. Salawat yang kekal terus menerus, salawat yang terus menerus daim ala Muhammad, atas Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini sofwat ali Hasim, orang yang terpilih, orang yang paling hebat, yang paling utama, yang paling afdal, yang paling bersih orangnya dari
selalu ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah roh-roh yang cinta kepada abah rohnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk roh-roh yang cinta kepada abah rohnya, yang selalu mutabaah kepada abah rohnya, yang selalu memperhatikan akhlak-akhlak abah rohnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu diutus oleh Allah. Tadi kita mendengarkan ayat Al-Qur'an sebagai judul. Nah, dari pertemuan ini Guru Syahruddin, Guru Syarifuddin tadi membacakan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah mengkhitab kepada Nabi, inna arsalnaka, aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan. Pertama, Nabi menyaksikan, Nabi jadi saksi. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh roh-roh ini, itu disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ahlu sunnah wal jamaah mengiktikadkan Allah Rasulullah itu hidup di kubri, kada mati, kada. Jangankan Nabi, orang mati syahid aja kada mati, ya kan? Dalilnya dalam Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira, janganlah kalian menduga bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu mereka mati. Jangan. Allah mengatakan seperti itu. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal, tetapi mereka itu orang yang mati syahid ahyaun, mereka hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu di alam barzakh, yurzaqun, mereka diberi rezeki oleh Allah. Bagaimana mereka diberi rezeki di alam barzakh? Kada tahu juga. Kada kita matian ini hanya kita tahu. Lama di dunia ini tahu kita makan masak padang ketahuan. Ketahuan makan ini makan ini. Karena kita sih memang satu alam. Kayak apa makan di dunia? Oh tahu, makan pisang, makan lima, makan apel, makan semangka. Di yurzaqun di dunia. Tapi di alam barzakh mereka pun tetap dapat makanan juga sesuai dengan alamnya mereka masing-masing. Kata kau orang disamakan. Lagi kita di alam rahim. Ingatlah dia. Lagi di dalam perut ibu. Nah penampilan makan. Adakah makan semangka? Ada. Adakah makan apel? Ada. Adakah makan nasi padang? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena kita di alam rahim. Makanan kita lewat saluran ibu kita masuk, sehingga yang tadinya kita hanya segumpal setetes air berubah kita menjadi segumpal setetes darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian berbentuk batang tubuh, kemudian ditiup ruh, kemudian dia hidup besar-besar. Itu dia punya makanan yang sesuai alamnya alam rahim. Kada ada orang mau pisau mangga dalam perut makan, itu alamnya sudah di situ. Nah sekarang kita di alam dunia makan kita pisang, semangka, limau, apel, nasi, bubur, mie aja berapa macam, di bakso, mie goreng, mie sari, macam-macam ya. Ya nasi aja macam-macam, nasi padang ada, nasi uduk ada, ya, nasi apa lagi? Nasi samin ada, nasi bukhari ada, nasi kabuli ada, macam-macam di dunia ini. Di alam akhirat kan, di alam barzakh itu mereka wahum yurzaqun, makanan juga di alam kubur ada juga makanannya. Apalagi sudah ke alam akhirat masuk surga. Oh, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa mereka nanti di dalam surga nahrun min asal, nanti mereka ada sungai
sungai dari madu, wa nahrun min laban lam yataghayyar ta'muh. Nanti mereka di dalam surga ada sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah basi. Kalau di sini basi, kalau susu udah 2 hari 2 malam kebasian susu masam. Nah, kalau di sana sungainya diceritakan oleh Allah, wa nahrun min khamrin, ada sungai dari arak. Bersungai sana. Jadi kan dosa nuker sebotol lagi timba aja situ nak minum arak sahabat halal sudah. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrab fil akhirah. Siapa minum khamar di dunia, nanti dia tidak minum khamar yang ada di akhirat. Artinya apa? Artinya orang yang ketujuh minum khamar di dunia ada masuk surga. Itu artinya. Karena bila masuk surga pasti ada nahrun min khamrinnya, minumannya ada. Kalau nya mati gak ada sahabat bertaubat. Kalau nya bertaubat pemabukkah? Apakah kalau dia bertaubat kepada Allah, maka umat Rasulullah diterima at-taibu minadz dzambi faman la dzambala. Orang yang taubat dari dosa-dosanya, dia bersih seperti tidak pernah mengerjakan dosa itu. Itulah kelebihan kabar gembira dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin di Masjid Langgar Al-Hidayah, kata Habib Soleh, kalau umat Nabi Musa berdosa mau taubat, apa? Mereka saling bunuh atau membunuh dirinya sendiri. Faqtulu anfusakum di dalam Quran. Bunuhlah diri kamu sendiri. Jadi umat Nabi Musa zaman dahulu kalau dia melakukan kemaksiatan, dia ingin taubat kepada Allah, dia harus membunuh dirinya, habisi dirinya, diterima taubatnya. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dia astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, maka habis dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah basyiran tadi. Nabi Muhammad diutus menjadi saksi kepada seluruh umat ini. Jadi kita apapun yang kita kerjakan disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam aja dah, waktu Nabi Isra Mi'raj, kenapa Nabi Adam bila melihat ke kanan tersenyum, bila melihat ke kiri menangis? Ditanyakan oleh Nabi, kenapa wahai Jibril, itu Nabi Adam itu bila menoleh ke kanan tersenyum tertawa, bila menoleh ke kiri menangis, kenapa itu Nabi Adam? Ujar Jibril, itu bila melihat ke kanan, Nabi Adam melihat anak cucunya yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, maka Nabi Adam gembira, tersenyum melihat anak cucunya yang beribadah taat kepada Allah. Kalau beliau melihat ke sebelah kiri, melihat anak cucunya yang bergelimang maksiat, tidak bertuhankan Allah, kafir, musyrik, dan mereka fasik maksiat kepada Allah, maka Nabi Adam menangis sedih. Itu Nabi Adam menyaksikan. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih hebat daripada Nabi Adam. Abdalul anbiya, asyraful anbiya wal mursalin, semulia-mulia nabi dan semulia-mulia rasul, seabdal manusia makhluk Allah, abdalul khalqi 'alal itlaq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditanding dengan nabi yang manapun, tidak bisa ditanding dengan malaikat yang manapun. Nabi Muhammad lah abdalul khalqi 'alal itlaq. Kalau Nabi Adam saja menyaksikan umatnya, anak cucunya yang melakukan taat kepada Allah dan maksiat, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ruh yang mengerjakan itu adalah berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ruh-ruh itu adalah ruh-ruh yang tidak setia, yang maksiat, yang durhaka kepada abahnya. Maka sedihlah Rasulullah kalau ada umat beliau yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengikuti beliau. Senanglah beliau menyaksikan umatnya yang bahagia, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah syahadat Nabi Muhammad menyaksikan
soleh sudah banyak banget, ya kan? Kabar gembira dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini, Nabi Musa membaca kitab, kata Nabi Musa, wajadtu fil alwah ummatan. Ya Allah, aku menemukan di dalam lembaran kitab yang kau berikan kepadaku ada satu umat, ya, yang mana mereka itu berhari raya setiap minggu, sedangkan yang lain berhari raya setahun sekali. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Allah, kata Nabi Musa. Kata Allah, hum ummatu Ahmad, dia itu adalah umatnya Ahmad, berhari raya setiap minggu, yaitu pada setiap hari Jumat. Anna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa aidul muslimin. Ujar si Bilal, Bilal nih mangganti Bilal itu saja, jadi pengarang Bilal muadzin nih, memberitahukan kepada seluruh orang yang di dalam masjid, anna yaumal Jumat, ketahuilah wahai ma'asyiral muslimin, bahwa hari Jumat sayyidul ayyam, penghulu segala hari, wa idul muslimin, dan menjadi hari raya bagi orang muslim hari Jumat. Jadi hari raya saban minggu, seminggu sekali, jadikan umatku, kata Nabi Musa. Kata Allah, tidak, itu umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, wajadtu fil halwis bis-suhufi ummatan, aku menemukan di dalam lembar kitab yang kau turunkan kepadaku ummatan, satu umat yang mana mereka apabila melakukan kejahatan, kemaksiatan, dia laksanakan sembahyang, maka dia dosanya dihapus oleh Allah, oleh Engkau ya Allah. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Maka dijawab oleh Allah, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itu umat Muhammad yang apabila salat 5 waktu, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahuma, sembahyang 5 waktu Jumat ke Jumat menjadi kifarah dosa dari dosa yang terjadi di antara sembahyang dan sholat itu, dan di antara Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya. Itu kabar gembira bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya kegembiraan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga kita ini bahagia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran, juga memberikan kabar-kabar ancaman, peringatan-peringatan. Kita diingatkan oleh Rasulullah, banyak berbagai hadis Rasulullah mengingatkan kita supaya kita hidup ini waspada, kita hidup ini perhatian, berbuat taat kepada Allah, mempersiapkan hidup akhirat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah memperhatikan setiap jiwa, setiap orang, setiap manusia ini apa yang dia siapkan untuk hari besok, yakni yaumul qiyamah. Apa yang kau siapkan untuk menghadapi nanti hari akhirat? Kita perlu memikirkan ini. Kita hidup di dunia sebentar, yang sebentar inilah menentukan kita bagaimana nanti di akhirat. Maka pikirkanlah, wal tanzur, pikirkan, perhatikan, nafsun, setiap orang, setiap jiwa, ma qaddamat lighad, apa yang disediakan hari esok, bekal apa untuk hari akhirat kita. Kalau di dunia aja kita bersiap masa depan hidup di dunia, maka masa depan akhirat lebih utama lagi kita perhatikan. Walal akhiratu khairun laka minal ula, hari akhirat itu lebih baik daripada
dunia ini. Kalau kamu di sini ingin senang gembira, sesenang apapun kamu di dunia ini, hanya sebentar, paling 100 tahun. Nah, itu pun sudah ini mampus lah. 100 tahun sudah serata lama dengan karasnya lagi lintuh lama, urat lama, nang itu lama. Ya kan di karas lagi. Bohong aja lah menang Tuhan bila pada karas-karas mulutnya aja kisahnya benar. Anak ini mampus segala. Kisahnya aja tadinya mau Pak, sudah sunnatullah aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau pada barat enam sudah pindah 70 tahun enggak dia sama lo 17 tahun ngeramput mantan sudah 70 tahun sama 16 tahun ngeramput mustahilnya. Ialah ada mungkin. Jadi pikirkan akhirat kita. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jangan sampai kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, menentang hukum-hukum Allah, melanggar ajaran-ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia ini. Ingat akhirat kita nanti bagaimana. Pikirkan wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ibu-ibu, jangan sampai hidupnya berani terhadap suaminya, itu nanti akan berakibat fatal di akhirat. Walaupun di dunia ini kelihatannya ibu-ibu menang dengan suami, berani terhadap suami, bahagia katanya, tapi nanti di akhirat bahaya ibu-ibu. Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah kitab, waqad atan nabiyyu baita Fatimah wa 'ainuha tadrib dumu'us saqimah faqala lil abi faqala lil tabki faqalat ya abah qultu li hidarin kalaman aghdabah. Pada suatu hari datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Siti Fatimah, anak beliau, putri beliau. Waqad atan nabiyyu baita Fatimah. Rasulullah datang ke rumahnya Siti Fatimah. Wa 'ainuha tadridu musatimah. Mata Siti Fatimah di saat itu menangis, dan menangisnya itu sangat sedih, sakit hati. Dumu usatimah, tangisan sakit hati. Faqala, maka Nabi kita Muhammad berkata, lima tabki, kenapa engkau menangis wahai putriku Fatimah? Faqalat ya apa, maka Siti Fatimah berkata, wahai apa? Qultu li hayyurin kalaman aghdabah. Barusan saya tadi ngomong, saya bicara, ya Rasulullah, wahai apa? Ulun baru berkata kasar yang membuat sakit hati suami ulun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qultu li hayyurin kalaman aghdabah. Barusan saya ngomong kata-kata yang membuat marah Sayyidina Ali suami. Dan Sayyidina Ali karena cekcok di rumah, beliau meninggalkan rumah, meninggalkan Sayyidina. Karena Siti Fatimah ada sedikit keras kata-kata menyinggung, sehingga Siti Fatimah berkata seperti ini. Sayyidina Ali tinggalkan rumah, beliau ke masjid. Sayyidina Ali ke masjid. Lalu begitu datang Rasulullah, mana Ali? Sayyidina Ali tadi ulun berbender ngomong yang tidak enak, lari dia. Disuruh Rasulullah cari Sayyidina Ali. Sahabat yang lain cari, adakah ada di masjid? Oh, sekalinya Sayyidina Ali buka ke masjid, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali terguling di pasir, awak sidin ke pasir, karena dulu masjidnya kada keramik, kadang kayak ini pun marmer lah masjid dulu, masjid cuma pasir, atapnya kelapa kurma. Nah, halat-halatnya pohon-pohon kurma, batu-batu segi empat, ya sudah itu masjid. Walau ini kan masjid kita marmer macam-macam keramik.
rame, bagus, dulu tidak ada. Sayyidina Ali berapa? Maka jar Nabi, gum ya Aba Turab, bangun wahai abahnya nang bergelimbangan tanah. Karena awak sini bakalan tanah, maka dipanggil ya Aba Turab. Itu dikunyah Nabi Sayyidina Ali dengan sebutan Aba Turab, abahnya tanah. Karena awak sini bakalan tanah. Disuruh boleh sedai ke rumah, jangan meninggalkan rumah. Di masjid Sayyidina Ali. Untung Sayyidina Ali ke masjid. Ampuhan kita bakal lagi ini bisa kebanjar benar saya. Ada jam motor, ada jahit, tinggal di rumah nang bau hap mama yang tadi baik mencari nang bau hap di diskotek sana. Nah ya hancur, hancur syariat, habis yang maksiat dan maksiat gara-gara di rumah mama buka yang gelap situ. Namun Sayyidina Ali mencontohkan bukanya ke masjid. Ya sembahyang tahiyatul masjid itu guringnya niat etikap nawai itu anak itu babi hajar masjid lillahi ta'ala guringin bapahala karena berniat etikap guringin bersandar kata guring bapahala karena nawai itu anak itu babi hajar masjid sunnatan lillahi ta'ala bapahala guring. Itu pelajaran lah. Jadi bila bakalah hilon bini lah guru kabar lah bakal hilon bini jangan ke diskotik bukanya ke masjid saja kelanggar ini sudah mengaji kemanduan ngaji bahaya itu insyaallah aman. Lamun tulak ke tempat nang gelap tadi bisa bahaya. Jadi Siti Aisyah sedih hatinya. Kenapa? Nang diambil sini. Sedih hati Siti Fatimah karena berkata-kata yang kasar sehingga membuat laki sidin suami beliau Sayyidina Ali karramallahu wajah sakit hati buka ke masjid. Ini Siti Aisyah Siti Fatimah menangis. Biar Bang Jel. Mama main lagi hapus saja kes darah bangsa itu jangan bulik lagi rumah nenek menyumpahi lawan laki jauhnya ajan siang apalagi ini rumah muda jambah kiamat sekali ya. Ini Ummul Mukminin yang dicontoh oleh perempuan-perempuan umat Rasulullah, putri Rasulullah, begitu berkata tersalah menangis karena tersinggungnya suami tadi sampai meninggalkan rumah, sakit hati menangis nang bini Siti Fatimah wa ainuha tadridumu usaqimah faqala lim tabki faqalat ya abah qultu li haidarin kalaman agdaban. Jadi jangan lagi ibu-ibu bebander kasar-kasar lawan abahnya. Jangan. Pian bila kasar berdosa dia. Ingat akan di akhirat kena kemana kena. Ya kan? Nah, bini-bini itu bila sembahyang 5 waktu puasa bulan Ramadan lawan suaminya taat menyenangkan hati suaminya, maka dia disuruh pilih masuk surga yang mana aja hendak. Ayo ya. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat sahraha. Bini-bini perempuan itu apabila salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, taat terhadap suaminya, maka
tadkhulu min ayyi babin sa'ata min ayyi babin jannatin sa'ata atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silakan dia masuk pintu yang mana, pintu surga yang dia mau. Oh, itu bebinian kadang alih jalan masuk surga, sembahyang jangan ditinggalkan 5 waktu, puasa Ramadan sebulan Ramadan, puasa bila ada haid kada sembahyang qada. Dikada wajib binian mangada jangan dikada. Dikada itu kada sembah kada puasa salajur, dikada dibayar. Dikada utang bayar. Kalau utang coba kan kada bayar utang, laporan ke polisi tangkap orang. Dikada puasa. Lawan suami kan sudah pilih surga masuk mana? Anak mana? Firdaus silakan, Jannatul Ma'wa silakan, Darussalam silakan, Jannatul Naim silakan. Nang mana mau? Masuk aja surga. Pilih aja surga. Itu perempuan. Maka kita diancam, dikebarkan ancaman oleh Rasulullah, diberikan ancaman. Pikirkan akhirat kita, gunakan waktu kesempatan kita, harta benda kita, pangkat kita, ilmu kita, kedudukan kita untuk kebahagiaan akhirat kita. Jangan sampai kita menyesal begitu kita sudah mati meninggal dunia, menyesal. Kada sempat menggunakan harta di jalan Allah, kada sempat menggunakan pangkat di jalan Allah, kada sempat menggunakan kebahagiaan tempat-tempat miliknya untuk di jalan Allah. Inna arwahal mu'minin, ruh orang beriman yang sudah mati, ta'ti ila sama'id dunia, turun ke langit pertama ke dunia. Wa taqiqu bihidai buyutina, dan dia berdiri berhenti berpintangan dengan rumah-rumahnya. Wa yunadi kullu wahidin minhum, dan memanggil berseru tiap roh yang turun tadi di muka rumahnya, ya ahli, wahai keluargaku, wahai ahliku, istriku, biniku, atau ya suamiku, wahai ahliku, wa qarabati, wahai kerabatku, keluargaku, ya man sakanu buyutana, wahai orang yang mendiami rumah kami. Sirruh tadi memanggil. Kan rumah itu bekasnya rumahnya, mati orangnya berdiam di rumah situ siapa? Kiau sidin. Siapa diam di rumah sidin? Ya man sakanu buyutana waqta samu amwalana, hai orang yang membagi harta kami, wala bisu siyabana, wahai orang yang memakai pakaian kami. Ada yang mewaris baju, ada yang mewaris jubah, ada yang mewaris gamis, ada yang mewaris tapeh, ada yang mewaris buta, ada yang mewaris rodok, ada yang mewaris indrok. Membagi pakaian sinang mati. Wala bisusiyabana, hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna fi gharbadina. Adakah di antara kalian yang tinggal di rumahku, yang memakai pakaianku, yang membagi hartaku? Adakah di antara kalian yang ingat kepada aku yang berada di dalam alam kubur? Fi gharbadina, kami sendirian, aku sendirian di alam kubur, tidak ada yang menemani. Wa nahnu fi sijinin tawil, kami berada di dalam penjara yang sangat panjang menunggu kiamat. Wa hisnin sadid, kami berada di benteng yang sangat kuat, benteng alam barzah. Seandainya alam barzah tidak kuat, maka mungkin mereka akan kembali ke dunia supaya bisa mengerjakan amal-amal soleh. Kami berada di benteng yang sangat kuat di alam barzah. Fa innal fadlah bi aidikum kana bi aidina. Seluruh karunia Allah, pemberian Allah yang ada di tangan kamu sekarang, rumah yang kau tinggali, pakaian yang kau pakai, harta yang kau waris, apapun yang ada di tangan kalian, itu pemberian Allah dulu pernah berada di tangan kami. Jabatan dulu pernah di jabatan tangan kami, rumah itu pernah di tangan kami, tanah itu pernah milik kami, harta benda itu semua yang ada di tangan kalian pernah berada di tangan kami. Wa kunna la nunfiquhu fisabilillah, sedangkan kami waktu hidup di dunia tidak sempat menggunakannya di jalan Allah. Farhamuna yarhamkumullah, kasihanilah kami yang berada di alam barzah ini, maka kalian yang di dunia akan
dirahmati oleh Allah. Fa innal hisabuhu wa wabaluhu alaina wal manfaatu li ghairina. Hisabnya kami yang menyandangnya di alam kubur, di alam akhirat, sedangkan balanya apa? Hisabnya, balanya, bahayanya kami yang menanggung resikonya di dalam akhirat. Wa hisabuhu wa wabaluhu alaina. Hisabnya, balanya, ujiannya, harta yang kalian pegang itu kami yang menanggung jawab di alam akhirat. Wal manfaatu li ghairina. Sedangkan manfaatnya sudah dimanfaatkan oleh orang lain. Mobilnya dipakai oleh orang lain, rumahnya yang mewah dipakai oleh orang lain, harta bendanya sudah diwaris oleh orang lain, bajunya sudah dipakai oleh orang lain, istrinya sudah dikawini oleh orang lain. Habis. Tapi hisabnya yang mati, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan harta ini, benda ini, milik ini? Wa fima anfaqah, kemana kamu menggunakannya? Maka orang-orang ini nanti yaumil hisab, al-malu, harta itu halaluha hisab wa haramuha iqab. Halalnya dihisab, dihitung oleh Allah, nanti dari mana dapat. Tapi kalau haram tidak ada urusan hitungan lagi, balasannya siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, berbuat taat, mengikuti sunnah Rasulullah, menggunakan jabatan pangkat kita sebaik-baiknya untuk menolong agama Allah. Harta kita gunakan untuk sabilillah, membantu masjid, membantu pesantren, membantu majelis taklim, membantu tahfizul Quran, membantu tempat-tempat yang baik. Harta kita maka nanti akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah nanti yang menjawab seluruh pertanyaan itu, bahwa dia menghasilkannya dari jalan yang halal dan dia infakkan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat menggunakan nikmat Allah untuk berbuat taat kepada Allah. Itulah dari makna orang yang bersyukur. Dan wasana jazillahu syakirin, Allah menjanjikan, Allah membalas orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri harta, mensyukuri jabatan, mensyukuri kesehatan, mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita nantinya di hadapan Allah menjadi orang-orang yang bahagia. Kita di hadapan Rasulullah menjadi orang-orang yang nanti mendapatkan kesenangan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.